Saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab, baik itu kalian yang masih dalam proses berjuang ya di dalam menghidupkan karya sastra Arab, dan ataupun bagi alumni ya, alumni jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan seluruh mahasiswa di Indonesia dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman mahasiswa. Halo teman-teman Bahasa dan Sastra Arab UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon yang sama-sama kita cintai. Kembali lagi di podcast kesayangan kita semua. Kali ini kita akan membahas obrolan menarik di tahun sebelumnya, yaitu masih mengenai tema tentang eksistensi kesusastraan di bahasa dan sastra Arab di era digital sekarang ini. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu dosen program studi bahasa dan sastra Arab UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Ibu Wulandari MA Hum, yang akan berbagi pandangan seputar bagaimana kesusastraan Arab bisa terus eksis di era digital yang terus berkembang dan terus berkembang secara pesat seperti sekarang ini. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat walafiat ya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, sudah langganan ya, tahun kemarin sudah hadir di sini di podcast BSA, dan tahun ini juga alhamdulillah kembali diundang kepada podcast luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Ibu. Ibu, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kira-kira bagaimana nih? Apakah minat mahasiswa terhadap sastra Arab itu makin meningkat atau justru menurun di tengah derasnya perkembangan digitalisasi seperti sekarang ini, Bu? Baik, jadi menarik sekali tema-tema yang dibahas ya. Dari tahun kemarin juga kita membahas terkait tentang eksistensi daripada kesusastraan Arab di era digital. Sebenarnya bukan menurun ya, justru trennya itu cenderung naik dan positif. Karena saya melihat di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon itu tren mahasiswa itu yang berubah bukan hanya pola minatnya, tapi perubahan kepada bagaimana cara mengapresiasi kesusastraan Arab itu. Jadi seperti kita tahu kan, tidak setiap mahasiswa itu bisa atau mampu memahami teks-teks Arab secara konvensional. Nah, dengan era digital saat sekarang ini, perubahan cara mengapresiasi sastra yang justru berubah. Jadi artinya tren positifnya meningkat dengan adanya perubahan minat. Nah, perubahan minat itu dari cara konvensional ke cara yang sudah lebih digital. Di antaranya misalnya kita bisa saat ini bisa membaca karya sastra itu lewat Wattpad ya, Wattpad, terus bisa mengadaptasi beberapa karya sastra lewat beberapa video gitu yang ada di Instagram, atau kita bisa mengekspresikan syair-syair Arab klasik di dalam bentuk Instagram juga boleh. Jadi banyak cara kita untuk bisa mengapresiasi karya sastra. Jadi cenderung minat mahasiswa dalam mengapresiasi karya sastra itu meningkat, bukan menurun. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Menarik sekali ya, Bu. Nah, berbicara soal peran mahasiswa nih, Bu. Bagaimana mahasiswa bisa menjembatani antara karya sastra klasik Arab dengan bentuk-bentuk kreatif baru seperti puisi digital, video interpretatif, atau bahkan konten sastra di media sosial. Kalau ditanya bagaimana korelasi dan apa hubungannya gitu ya, justru mahasiswa itu bisa menjadi jembatan antara karya sastra klasik dengan
digital. Kenapa begitu? Karena ketika kita bisa menjembatani atau mahasiswa bisa menjembatani mengapresiasi karya sastra dalam bentuk digital, misalnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita membuat visualisasi cerita gitu ya, antara Hamzah, antara Antaro, tokoh-tokoh sastra, atau juga tokoh-tokoh sastra pada masa Bani Umayyah. Misalnya kita belajar di tarikh adab itu terkait tentang Farosda, ya, Jarir, Al-Akhtol. Nah, itu bagaimana nanti mahasiswa bisa memvisualisasikannya dalam bentuk video kreatif dan itu bisa diakses oleh seluruh mahasiswa atau seluruh Gen Z. Artinya apa? Artinya mahasiswa itu menjadi duta penghubung antara karya sastra klasik dengan media digital gitu ya. Jadi selama nilai-nilai yang dijaga, maksudnya nilai estetika, terus apalagi ya, historis dari sebuah karya sastra itu masih bisa dijaga, makna daripada karya sastra itu masih dijaga, maka justru mahasiswa bisa menjadi agen perubahan karya sastra Arab digital itu bisa dinikmati tidak hanya oleh mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab, tetapi buat semua peminat daripada sastra Arab gitu. Oke. Terus kalau kita lihat bersama Ibu, teknologi sekarang kan juga makin pesat dan terus berkembang dan berkembang. Bahkan sudah ada yang namanya AI Ibu, yang bisa menulis dan menerjemahkan karya sastra Arab, khususnya karya sastra Arab itu sendiri. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah penggunaan AI ini dan teknologi digital ini bisa membantu atau justru mengancam kreativitas mahasiswa, khususnya di mahasiswa sastra Arab, Ibu? Oke, nah ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya, baik itu di kelas maupun di forum-forum. Jadi kalau dulu mungkin stigma kita menggunakan AI itu masih masih jelek gitu ya. Maksudnya, wah, kalau menggunakan alat bantu dalam membaca karya sastra itu dianggap plagiasi gitu ya. Tapi sekarang tidak. AI itu justru menjadi alat bantu, menjadi teman kita, bukan menjadi ancaman. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi justru bisa menggali kreativitas kita gitu ya. Seperti tadi misalnya kalau kita susah memahami teks-teks Arab klasik, kita bisa membantu menggunakan AI gitu ya dalam memahaminya. Atau kita menggunakan AI sebagai alat untuk membuat visualisasi karya. Nah, itu bisa juga. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa nih. AI itu hanya alat bantu yang membantu meringankan pekerjaan kita ya, tetapi tidak mengganti posisi kita sebagai human, sebagai orang yang mencintai karya sastra. Karena pada prinsipnya karya sastra itu kan sifatnya humanis ya. Kalau sifatnya humanis itu tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi. Jadi sisi-sisi sensitivitas, sisi-sisi emosional, sisi-sisi hal-hal yang datangnya dari perasaan itu tidak bisa dibantu dengan teknologi. Artinya dengan adanya teknologi AI saat sekarang ini itu bisa membantu kita dalam menyeimbangkan teknologi itu sebagai membantu dan manusia atau kita mahasiswa dan penikmat semua karya sastra itu juga tetap berkarya begitu. Lalu dari sisi pengajar, Ibu selaku dosen, apakah dosen juga dituntut untuk ikut beradaptasi dalam mengajarkan sastra melalui media digital seperti video, podcast, atau blog? Seperti itu, Bu. Itu sudah pasti ya, karena kampus kita Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon saat ini sudah sering menggalakkan terkait tentang penggunaan teknologi digital. Jadi sebelum disosialisasikan kepada masyarakat, penggunaan teknologi digital ini disosialisasikan dan diwajibkan kepada dosen ya. Bagaimana menyampaikan materi pembelajaran itu agar tidak terkesan membosankan atau mungkin
bagaimana teknologi digital itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang lebih hidup gitu ya. Nah, artinya kampus kita ini sudah menjadi sampel, menjadi percontohan bagi kampus-kampus yang lain untuk memanfaatkan teknologi digital ya. Kebetulan saya juga selain di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Siber Nurjati Cirebon, saya juga mengajar di pendidikan jarak jauh, pendidikan bahasa Arab. Nah, itu kan otomatis ketika pembelajarannya itu dilakukan secara jarak jauh, maka mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi digital. Nah, jadi menurut saya adanya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penggunaan teknologi digital ini menjadi jembatan, menjadi salah satu inspirasi yang akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih hidup dan lebih bermakna gitu. Dan sebelum kita akhiri ya Bu, boleh dong kasih kata-kata atau pesan untuk anak-anak muda, khususnya mahasiswa bahasa dan sastra Arab yang sedang belajar dan berjuang di dunia sastra Arab, Bu. Oke. Saya punya pesan gitu ya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab, baik itu kalian yang masih dalam proses berjuang ya di dalam menghidupkan karya sastra Arab, dan ataupun bagi alumni ya, alumni jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan seluruh mahasiswa di Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa jangan ragu untuk terus berkreativitas, karena dengan adanya semangat ya Anda, apalagi di era digital seperti ini, maka ruang ekspresi, ruang kreativitas Anda untuk membuat karya sastra Arab itu justru terbuka lebar gitu ya. Artinya jangan takut, jangan pesimis, dan jangan berputus asa, tetap selalu belajar dan merasa haus dengan ilmu. Maka ketika Anda merasa kurang, maka akan terus belajar dan akhirnya bisa bermanfaat bagi alam semesta. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Obrolan yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua, terutama tentang bagaimana kesusastraan bisa tetap hidup dan eksis di era digitalisasi yang sekarang ini. Terima kasih juga buat sahabat pendengar yang senantiasa mendengarkan apa yang telah sama-sama kita sampaikan, khususnya disampaikan oleh Ibu Wulandari M. Ahum dari awal sampai akhir video ini. Saya sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu ala inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.